Mari kita buka sekarang kisah mengenai Yusuf dan Maria. Ya, tadi Raswan dan Maria, Sharon. Ya, sekarang Yusuf dan Maria. Matius pasal pertama. Matius pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, satu ayat aja pada pagi hari ini. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa agar firman ini dan kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Mungkin di antara kami di dalam penantian, tapi kami berdoa firman ini menguatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, Injil Matius ini agak lain. Ya. Berbeda. Saya sampai 2 kali dalam minggu ini nonton agak lain. Ya. Belum ada yang nonton ya. Matius menulis atau membuka kitabnya dengan silsilah. Berbeda dengan siapa 3 lainnya? Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Matius agak lain. Dia buka dengan silsilah Yesus. Inilah genealogi. Inilah silsilah daftar keturunan Yesus Kristus. Artinya nenek moyang garis keturunan Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Hari ini kita bahas anak Abraham. Minggu depan anak Daud. Ya. Pastikan saudara minggu depan hadir juga. Hari ini Yesus Kristus anak Abraham. The son of Abraham. Abraham. Ya. Apa artinya? Apa kepentingannya Matius membuka suratnya ini, Injilnya ini dengan silsilah, dan Matius mengedepankan Yesus yang lagi viral ini, yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Matius mengatakan Yesus inilah anak Daud dan anak Abraham. Injil Matius ditulis dan ditujukan untuk orang Yahudi, ya, orang Israel di generasi itu. Berbeda dengan Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius ini yaitu seorang pemungut cukai yang dulunya antek-antek Romawi, dan kali ini Matius mengabdikan dirinya kepada bangsanya Yahudi, dan Matius tahu persis bahwa orang Yahudi sangat menghormati Bapak Abraham. Ya. Bahkan bukan hanya orang Yahudi yang menghormati Bapak Abraham. Yaitu siapa lagi? Bangsa-bangsa lain, keturunan Ismail dan semuanya. Dan Abraham, bahkan dari Abraham lahir 3 kepercayaan besar di muka bumi di seluruh dunia sampai hari ini. Jadi siapa yang tidak kenal Bapak Abraham? Matius buka pemberitaan Injilnya ini melalui pesan Yesus yang aku mau beritakan ini, dia adalah the son of Abraham. Bapakmu, leluhurmu Abraham. Ya. Apa kaitannya? Ya. Kita akan masuk lebih dalam. Tidak semulus itu yang kita pikirkan mengenai Abraham. Ya, ini saya lupa pindahin. Tapi nggak apa-apa saudara lihat supaya saudara terinspirasi cepat menikah, gitu ya. Oke, ini sudah. Kita lihat Kejadian 22 ayat 17. Ya. Kisah mengenai Abraham. Kejadian 22 ayat 18, maaf. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, ini peristiwa, jadi saya ambil kesimpulannya aja. Ini peristiwa Tuhan berfirman kepada Abraham, sewaktu Abraham mempersembahkan Ishak
anaknya karena perintah dari Tuhan. Lalu ketika Ishak sudah mau disembelih, lalu Tuhan bilang, jangan. Ya, karena Tuhan sudah menyediakan domba untuk menggantikan Ishak. Ya. Nah, karena kesungguh-sungguhan hati Abraham, karena ketaatan Abraham, ya Tuhan mengatakan ayat 17, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Sampai ayat ke-17 ini berbicara mengenai keturunanmu yang akan sangat banyak, itu melalui keturunanmu bangsa-bangsa akan lahir. Ini bicara garis keturunan secara biologis dari Abraham. Dan ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, dalam terjemahan Amplified Bible, through your seed, ya, melalui benihmu. Nah, kata-kata seed di sini ini mengandung arti atau struktur kalimatnya, struktur katanya, dia ini adalah maskulin, ya. Kalau di dalam Greeknya, ya, ini maskulin dan singular, satu, bukan jamak. Ini benih dari Abraham. Your seed, you ini Abraham. Dan siapakah yang dimaksud dengan benih ini? Dalam ayat 18 ini keturunan. Keturunan langsung dari Abraham. Artinya benihnya ini akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Ya, akan melalui keturunanmu seluruh bumi akan diberkati oleh Tuhan. Ya, seluruh bumi akan mengalami berkat Tuhan, yaitu seed tadi bicara bukan bangsa-bangsa, tapi seed yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Maskulin singular, hanya satu garis keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi, saudara, ada tapinya. Ayat ini 18 tidak digenapi besok oleh Tuhan. Saudara, kita semua tahu sendiri kapan digenapinya ayat ini. Di Matius 1 tadi. Ya, berarti ini 2000 tahun kemudian dari peristiwa Abraham mau mempersembahkan Ishak. Itu 2000 tahun kemudian baru lahirlah Yesus Kristus, Allah sendiri. 2000 tahun kemudian. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan pada pagi hari ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin kita berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah lupa akan janjinya kepada saya. Apalagi Abraham, ya, menanti Ishak 25 tahun, lalu setelah 25 tahun nunggu besar sampai belasan, mungkin 12-14 tahun usianya dan disuruh persembahkan. Berarti Abraham pikir mesti tunggu sekian lama lagi, berapa lama lagi saya harus menunggu, kata Abraham. Tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada Abraham. Tuhan tidak pernah lupa walaupun ribuan tahun berlalu, Tuhan tidak lupa janjinya 2000 tahun yang lalu kepada Abraham. Bahwa melalui keturunanmu, melalui your seed ini, melalui benihmu ini, Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Mesias. Juru selamat yang dijanjikan kepada Abraham. Dan itu baru tergenapi 2000 tahun yang kemudian. Bukan berarti saya katakan, saudara tunggu aja 2000 tahun lagi ya, saudara. Oh enggak, bukan itu maksudnya. Artinya, Tuhan tidak melupakan saudara. Tuhan tidak melupakan kita. Yang kita pernah berpikir, mungkin apakah Tuhan sudah lupa sama saya ya? Kok yang lain diberkati, kok yang lain bisa dengan cepat dapat, kok yang lain kok bisa? Apa Tuhan lupa sama saya? Itu yang pernah dalam pikiran saya, Bapak Ibu Saudara. Yang pernah muncul dalam benak batin saya. Kayaknya Tuhan lupa deh sama saya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin saudara. Tuhan tidak pernah lupa sama saudara. Tuhan menggenapi janjinya kepada saudara. Kalau Tuhan menggenapi kepada Abraham, Tuhan menggenapi kepada Daud, Tuhan menggenapi kepada semua tokoh-tokoh dalam firman Tuhan ini, Tuhan juga akan menggenapi kepada saudara apa yang Tuhan pernah janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, hari ini telah lahir, dikatakan Lukas tadi.
ya di pasal kedua ayat ke-10. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat dunia. Yesus lahir menggenapi rencana penebusan Allah yang ribuan tahun telah disiapkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan sudah rancangkan akan lahir juru selamat Yesus Kristus di kota Bethlehem. Lahirlah Kristus untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Tergenapilah rencana penebusan Allah. The klimaksnya, puncaknya dari seluruh kitab ini, dari seluruh perjanjian lama yang diceritakan ini, tergenapilah waktu Yesus lahir datang ke bumi ini untuk menggenapi seluruhnya, untuk menebus semua umat manusia. Kristuslah penggenapannya. Jadi saudara, ada 3 hal yang kita mau ambil dari ayat Matius 1 ayat 1 ini. Karena Kristus itu adalah lahir dari keturunan Abraham. Kristus itu, Yesus Kristus, yaitu janji yang disebutkan Tuhan tadi. Maka saudara, walaupun sudah ribuan tahun, ya kita 10 menit yang lalu aja udah lupa apa yang tadi kita lakukan 10 menit yang lalu. Tapi 2000 tahun ini Tuhan gak pernah lupa. Dan Tuhan sudah mempersiapkan waktu yang tepat. Dan Tuhan tidak terlambat 2000 tahun kemudian. Atau tidak berlambat-lambat. Sengaja mempermainkan tokoh-tokoh Alkitab. Tidak. Tuhan datang tepat pada waktunya. Oleh karena itu, kita bisa mempercayai Yesus. Dan Yesus layak untuk dipercaya. Aku dapat mempercayai Yesus. Saudara, manusia tidak bisa dipercaya. Pasti. Manusia bisa meleset kalau janji sama kita semua. Tapi Yesus Tuhan, Allah kita, tidak akan pernah meleset dan tidak akan lupa kepada kita. Yang kedua, saudara, ya karena Kristus adalah penggenapan janji Allah, maka aku dapat percaya sepenuhnya kepada Yesus. Yang kedua, aman di dalam Yesus. Karena Kristus adalah penggenapan janji Bapa kepada Abraham, kepada nenek moyang Israel, bangsa di seluruh dunia. Di dalam Kristus, maka kita di dalam Kristus kita aman. Ya, tentram, damai. Ada Yesus yang adalah Allah sendiri datang ke bumi. Kristus, the son of Abraham. Kalau bangsa Israel menaruh rasa amannya dia kepada Musa, menaruh rasa amannya dia kepada Abraham bapaknya, menaruh rasa amannya kepada Raja Daud leluhurnya. Kali ini Tuhan melalui Injil Matius mau katakan, hei bangsa Israel, rasa amanmu bukan hanya kepada Daud dan Abraham, tapi rasa aman yang engkau miliki sepenuhnya adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah sendiri. Dari garis keturunan Abraham dan Daud. Itu yang Matius mau sampaikan kepada bangsa Israel. Bahwa Yesus ini bukan sembarang orang. Dia adalah penggenapan janji Allah. Saudara, rasa aman apa yang saudara perlukan hari ini? Mungkin ada ketakutan dalam hidup saudara akan masa depan. Mungkin ada ketakutan atau trauma kepada saudara akan masa lalu. Mungkin ada orang lain yang menjanjikan kepada saudara dan saudara tidak mendapatkan janji itu. Sehingga tidak aman. Sulit untuk trust kepada sosok tertentu. Sulit untuk secure kepada sesuatu. Sehingga hidup penuh ketakutan. Dan lebih mempercayai diri sendiri. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yesus telah lahir ke dunia. Dan memberikan ini kepada kita semua. Rasa aman kepada saudara. Yang hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, karena Kristus adalah penggenapan janji Allah. Aku memiliki pengharapan. Kita bisa mempunyai harapan. Dan akan selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Dan selain ada hope, ada harapan. Ada destiny, ada tujuan hidup yang baru. Saudara bukan kebetulan ada di bumi ini. Bukan kebetulan lahir di bumi ini. Dan ini juga saudara bukan kebetulan lahir di keluarga saudara hari ini.
Tidak kebetulan saudara lahir dalam keluarga suku Jawa. Tidak kebetulan saudara lahir sebagai orang Manado. Tidak kebetulan saudara lahir sebagai orang Timur. Tidak kebetulan saudara lahir sebagai orang apa? Batak, ya. Tidak kebetulan saudara lahir sebagai orang Eropa, orang Amerika. Nggak ada yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa pilih. Ah Tuhan, kalau saya mau pilih Korea, ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ah Tuhan, saya mau jadi orang Eropa yang matanya biru, ya. Ah Tuhan, saya mau jadi orang Rusia yang udaranya dingin di sana, ya. Saya mau udaranya dingin, lebih enak. Oh Tuhan, saya mau pilih. Saudara, kita nggak bisa pilih. Adalah kehendak Tuhan, Tuhan yang menetapkan saudara lahir di keluarga. Dan ini kabar gembiranya saudara. Kita lahir di keluarga yang tidak sempurna. Ada di sini yang lahir di keluarga yang sempurna? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun keluarga yang sempurna dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan yang berdaulat menempatkan saudara di keluarga saudara. Seperti Tuhan berdaulat menempatkan Andrew dalam kehidupan keluarga kita, keluarga kami. Semua Tuhan yang menetapkan. Karena, kenapa begitu? Kenapa Tuhan tetapkan itu? Karena ada tujuan Tuhan. Amin. Ada tujuan Tuhan yang spesifik untuk saudara. Ada rencana Tuhan yang spesifik untuk saudara. Kenapa saya lahir di keluarga ini? Ada tujuan spesifik. Kenapa saya lahir di keluarga Tobing? Ada tujuan Tuhan. Kenapa saya lahir di keluarga Lubis? Ada tujuan Tuhan untuk memenangkan satu kampung Lubis semua pada Tuhan. Amin. Ya. Kenapa Tuhan tempatkan saya di keluarga Rambitan? Betul ya. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada tujuan. Bilang ke sebelah kiri kanan. Ada tujuan Tuhan untuk saudara. Ada rencana Tuhan untuk saudara. Dan terlebih lagi saudara, kenapa saudara ada di gereja ini saat ini? Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan mau memakai saudara untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan mau saudara menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin saudara. Tuhan mau pakai saudara. Ada destiny. Ada tujuan. Oleh karena itu saudara jangan salah jalan. Kemana saudara pilih? Kiri atau kanan? Ini gambar ini maksudnya. Ya. Maksudnya gambar ini. Ini jalan Yesus. Amin. Saya mau pilih jalan Yesus. Saya mau menaruh harap saya kepada Yesus. Dan bulan ini kita akan beritakan Yesus datang dalam kehidupan kita. Yesus lahir dalam kehidupan kita. Untuk saudara dan saya memiliki hope, harapan. Saudara, mungkin kita akan tutup dengan ini. Saya lupa, satu lagi ayat. Mungkin kita berpikir, Tuhan jangan-jangan lupa. Seperti pertanyaan saya tadi. Apakah Tuhan melupakan saya? Iya, sudah tanggal 7 Desember. Kok belum datang-datang jawaban Tuhan? Sepanjang tahun saya sudah tunggu. Tapi ini Tuhan bilang. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan mau bilang kepada kita semua. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak mendelay melakukannya. Bahkan Tuhan dikatakan tidak not slow about his promise. Tuhan tidak slow berlambat-lambat untuk kita. Tapi Tuhan selalu pada waktunya yang tepat melakukannya untuk kita. Seperti kami 10 tahun buat kami terlalu lama Tuhan 10 tahun. Oh yang itu enak cepat sekali. Bahkan yang gak menikah udah punya anak duluan gitu kan. Bagaimana kita? Ya bisa begitu saya protes waktu itu. Benar saudara. Tapi Tuhan tidak terlambat. Tuhan tidak terlambat untuk kita. Tuhan tidak terlambat memberikan Andrew kepada kita. Tuhan tidak lalai dan Tuhan tidak lupa. Dan Tuhan sudah mengatur semuanya persis sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu sempurna untuk kita. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak terlambat. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak insomnia. Ya. Tidak, iya betul ya. Itu insomnia nggak bisa tidur ya. Salah. Amnesia maksudnya. Amnesia, salah. Wah, ini jemaatnya pinter-pinter nih.
Amnesia. Ya. Apakah ya? Enggak, walaupun Tuhan yang ciptakan mungkin amnesia. Perlu juga kadang-kadang amnesia. Perlu juga kita melupakan ya pengalaman buruk masa lalu kita. Move on, lupakan ya. Tapi Tuhan tidak lupa akan janjinya. Ya, Tuhan tidak lalai. Meskipun sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Orang pikir, by the way, satu cerita lagi. Teman saya waktu saya datang ke Jakarta. Kita baru 6 tahun, 7 tahun waktu itu, belum punya Andrew. Dia tanya, kok lu belum punya anak juga? Iya, nggak tahu kenapa. Udah banyak nubuatan. Ah, lu sih banyak dosa kali lu, gitu. Banyak dosa lu, bertobat lu, gitu kan. Ya nggak tahu, kita udah bertobat. Gitu. Apa? Bohong semua nubuatannya itu dulu. Lu belum punya anak sampai sekarang. Mana Tuhan lu, gitu kan. Jadi saya bilang sama dia, hidup kita masih berlangsung, kita masih eh, berkeluarga dengan baik, kita menikah dengan bahagia, dan masih banyak tahun-tahun depan kehidupan kita. Ya kita tunggu aja, saya bilang gitu sama teman saya. Bagi teman-teman saya waktu itu bilang, Tuhan lupa dan Tuhan lalai. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak lalai. Amin saudara. Finally, Tuhan pasti akan jawab doa saudara. Amin saudara. Katakan bersama saya, finally, Yesus datang. Finally, Tuhan jawab, tapi jawaban Tuhan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Finally, Tuhan akan jawab. Biarlah bulan ini kita menutupnya dengan mengatakan ke Tuhan, Lord, finally, Tuhan, akhirnya aku bebas. Tuhan, akhirnya aku bersuka cita. Tuhan, akhirnya aku menyadari betapa pentingnya Engkau dalam hidupku. Tuhan, akhirnya aku mengerti kehadiran Yesus dalam hidupku. Tuhan, akhirnya aku bisa bersyukur untuk semua pengalamanku selama tahun 2025 ini. Amin, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Dan kiranya firman Tuhan tinggal di dalam hatimu. Dan kau menjadi pelaku firman yang setia. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.